Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aisyah Bella Fitriani, 2. Ayu Indah Setiawati, 3. Linda Astuti, 4. Khairunisa, 5. Sri Aminah Lestari, 6. Yunita Eka Rahmawati. Pengertian leukorea. Keputihan adalah semua pengeluaran cairan dari alat genitalia yang tidak berupa darah. Keputihan bukanlah penyakit tersendiri, tetapi merupakan manifestasi gejala dari hampir semua penyakit kandungan. Penyebab utama keputihan harus dicari dengan anamnesa, pemeriksaan kandungan, dan pemeriksaan laboratorium. Klasifikasi leukorea. Secara fisiologis, leukorea fisiologis terjadi mendekati ovulasi karena rangsangan seksual, menjelang dan sesudah menstruasi atau pengaruh hormon pada kehamilan. Ciri-cirinya adalah berwarna putih dan menjadi kekuningan bila kontak dengan udara karena proses shock lead, tidak gatal dan tidak mewarnai pakaian dalam dan tidak berbau. Yang kedua, leukorea patologis. Leukorea patologis terjadi karena infeksi vaginal, infeksi Trichomonas vaginalis, infeksi jamur Candida albicans, keganasan reproduksi, ataupun adanya benda asing dalam jalan lahir. Terdapat banyak leukosit. Ciri-cirinya adalah terjadi peningkatan volume, terdapat bau yang khas, perubahan konsistensi dan warna, penyebab infeksi Trichomoniasis, Candidiasis, dan Vaginosis bacterialis. Penyebab leukorea yaitu karena ketidakseimbangan hormon yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu dapat menyebabkan keputihan. Penyebab leukorea, infeksi. Tubuh akan memberikan reaksi terhadap mikroorganisme yang masuk ini dengan serangkaian reaksi radang. Penyebab infeksi yakni 1 jamur, yang kedua bakteri, yang ketiga parasit, yang keempat virus. Dan penyebab yang kedua yaitu karena benda asing. Kondom yang tertinggal atau pesarium untuk penderita hernia atau prolapse uteri dapat merangsang sekret vagina berlebih. Penyebab yang ketiga yaitu menopause. Pada wanita menopause, hormon estrogen telah berkurang sehingga lapisan vagina menipis atau menjadi kering, menyebabkan gatal yang memicu untuk terjadinya luka kemudian infeksi. Tanda-tanda dan gejala leukorea yaitu 1. Leukorea fisiologis dan leukorea patologis. Ke-1 keputihan fisiologis, yaitu berupa cairan jernih, tidak berbau dan tidak gatal, mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Yang kedua, keputihan patologis, cairan eksudat yang berwarna, mengandung banyak leukosit, jumlahnya berlebihan, berbau tidak sedap, terasa gatal dan panas, sehingga seringkali menyebabkan luka akibat garukan di daerah mulut vagina. Oke, selanjutnya yaitu pencegahan leukorea, yaitu bisa dicegah dengan cara 1. Menjaga kebersihan vagina dengan membersihkannya secara teratur dan lembut dengan air hangat. Yang kedua, menggunakan pakaian terutama celana yang tidak terlalu ketat. Yang ketiga, menggunakan sabun dan pembalut tanpa aroma agar tidak mengganggu keseimbangan bakteri di dalam vagina. Yang keempat, tidak melakukan douching atau pembersihan dengan produk kimia tertentu karena bisa menghancurkan bakteri baik, mencegah infeksi vagina. Yang kelima, mencuci vagina dengan gerakan dari depan ke belakang agar bakteri anus tidak masuk dan menginfeksi Miss X. Penanganan leukorea yaitu keputihan akibat infeksi bakteri vagina bisa menggunakan 1. Metronidazole, paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri jahat dalam vagina ketimbang jenis antibiotik lain. Antibiotik ini tersedia dalam bentuk pil atau gel yang dioleskan pada kulit vagina. Yang kedua, menggunakan tinidazole.
Obat antibiotik ini sama seperti metronidazole juga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab keputihan. Namun, efek samping yang ditimbulkan tinidazole lebih sedikit. Obat ini tersedia dalam bentuk krim yang dioleskan tipis-tipis pada vagina. Yang ketiga, menggunakan clindamycin. Clindamycin tersedia dalam bentuk krim yang dioleskan pada vagina. Clindamycin bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri dan mencegah agar infeksinya tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kedua, keputihan karena infeksi gonore dan jamur ya. Yang pertama, menggunakan dosisiklin. Dosisiklin 1 dosis 1 kali seminggu ya. Namun, selama pemakaian, kulit bisa jadi lebih sensitif sehingga Anda harus menghindari sinar matahari langsung. Yang kedua, menggunakan ceftriaxone. Bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri sekaligus mengurangi gejala gonor yang salah satunya keputihan. Yang ketiga, menggunakan miconazole. Merupakan obat untuk mengatasi infeksi jamur yang menyerang bagian-bagian tubuh seperti vagina, mulut, dan kulit. Yang keempat, menggunakan terconazole. Obat-obatan ini hanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek selama 3-7 hari saja. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.